perumpamaan tentang domba yang hilang. Baca itu baik-baik. Ya. Karena itu Yesus lagi bicara sama ahli-ahli Taurat, sama murid-muridnya. Ahli-ahli Taurat itu gak suka Yesus lagi ngumpul sama pemungut cukai dan lain sebagainya. Dan mungkin saudara tahu perumpamaan ini, semua tahu kan? Gak tahu ya? Saudara kayaknya gak tahu apa-apa dari tadi ya? Hah? I'm kidding. Jadi ini ada 100 domba kan ya? Satu hilang. 99 ditinggalin, satu dicari sampai ketemu. Dan waktu ketemu tidak dipukul dombanya. Malah digendong, ditaruh di bahunya. Dan gembala ini mulai bersuka cita. Dan yang luar biasa sampai dia di peternakan, dia panggil teman-temannya untuk ikut bersuka cita sama dia. Nah, waktu saya baca ini ulang-ulang, saya mulai bertanya, terus dombanya bertobat di mana? Hah? Ternyata pertobatan yang sesungguhnya adalah kita mengerti pikiran Kristus kalau gembalanya yang berusaha, bukan dombanya yang berusaha. Roaming kayaknya di sini, pindah sini aja. Jadi yang usaha itu siapa? Gembalanya, bukan kita yang usaha. Nah, ini yang dinamakan dengan pikiran Kristus. Kita ada sebagaimana kita ada, itu karena kebaikan Tuhan, bukan karena kebaikan kita. Kita bisa ada di posisi saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Jadi ternyata yang effort bukan kita. Yang effort gembalanya, bukan dombanya. Dan waktu ketemu dia gak dipukul, lo kemana aja, gak digituin. Digendong, dia bersuka cita. Dan dia ajak teman-teman, marilah ikut kepadaku. Ya, karena saya lagi bersuka cita, domba yang hilang telah ketemu. Dan Yesus menambahkan, itulah pertobatan. Satu orang bertobat, surga pesta pora. Ya, jadi pikiran Kristus kita harus bertobat ini ke arah situ. Pikiran yang benar-benar dari Yesus Kristus, bukan dari mana-mana. Nah, ternyata Rasul Paulus sudah memberikan 3 tips buat kita semua. Bagaimana caranya kita merubah pikiran ini dari pikiran dunia menjadi pikiran Kristus. Tips yang pertama ayat 3 dan ayat yang keempat. Coba saya mau bacain buat saudara. Memang kami masih hidup di dunia. Semua percaya kalau kita masih hidup di dunia? Oke. Karena saya ketemu beberapa orang Kristen, saking rohnya mereka lupa kakinya harus mendarat. Terbang hidupnya. Kita masih hidup di dunia. Sengerohnya kita, percayalah kita buka handphone, drakor akan muncul di handphone kita. Mau apapun ngerohnya kita. Tapi, kata Rasul Paulus, kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Namanya adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ini kalau kita mau merubah cara kita berpikir, domba ini harus mengizinkan sang gembala untuk menemukan dia. Jangan waktu gembalanya sudah menemukan, enggak, saya nggak mau digendong, nggak mau. Domba yang bertobat adalah dia mengizinkan gembalanya tuh benar-benar full effort buat dia. Ditemukan, digendong, ya. Nah, salah satu bahasanya kita adalah mendengar dan melakukan. Mau melakukan, mengizinkan firman Tuhan yang menguasai kita. Mau melakukan. Berapa minggu lalu ada sebuah true story dari Jepang. Ada orang Indonesia baru datang di Jepang dan dia langsung rokok. Waktu rokoknya habis dia pikir Jepang tuh Indonesia. Disentil rokoknya. Dilihat sama orang Jepang. Apa yang orang Jepang buat? Gak marah sama orang Indonesia. Rokoknya diambil. Masih nyala, dimatiin. Di aspal. Dia keluarin tisu, aspalnya dilap. Rokoknya dimasukin di tisu, dibuang ke tempat sampah. Orang Jepang punya budaya, nolong orang lain itu honor buat dirinya. Kehormatan buat dia. Ya, menolong orang dan menjaga kebersihan. Dia datengin orang Indonesia. Orang Indonesia mundur-mundur, takut sama Jepang, disangka mau dimarahin. Ternyata waktu orang Jepang ini deketin orang Indonesia, dia nunduk. Karena honor buat dia, untuk nolongin orang Indonesia.
Orang Indonesianya? Culture shock. Kaget orang Indonesianya. Besok orang Indonesianya berubah. Berubahnya karena bukan karena dikotbahin. Bukan karena ditunjuk-tunjuk. Dia berubah, lihat kelakuannya orang Jepang. Berubah nih orang Indonesia. Gak mau buang sampah sembarangan lagi. Nah ternyata cek dan recheck, di Jepang itu anak-anak kelas 1 SD sampai 3 SD tidak belajar matematika. Gak belajar PMP, gak belajar IPA. Mereka belajar attitude dan budaya. Makanya ternyata bersih itu udah budayanya mereka, kulturnya mereka. Yang nonton sepak bola, Jepang kalau habis pertandingan, stadion dibersihin. Nggak ada yang nonton ya? Saudara tahu apa sih? Hah? Jadi mereka bersihin stadion bukan karena pencitraan. Karena memang kulturnya mereka seperti itu, bersih. Beda sama Singapura. Bersih karena takut denda. Nah kita orang Kristen yang mana? Kita orang Kristen yang takut didenda? Atau orang Kristen yang bangun kultur? Merubah cara berpikir. Bahwa gembala saya yang baik yang namanya Tuhan Yesus. Bukan karena usaha saya. Nah saya mau mengizinkan dia menguasai saya. Saya mau mengizinkan dia menggendong saya. Salah satu caranya kita merubah pikiran kita, melakukan firman Tuhan. Dibangun, kultur itu mesti dibangun. Nah ini dia. Karena banyak orang Kristen, saya suka ketemu. Mereka ngomongnya gini, Pak, saya kalau melakukan Pak, bisa Pak, 2 bulan pertama doang. Habis itu saya sulit untuk konsisten.